boleh nggak ya beberapa saham aja dibahas? Misalnya kayak Dewa, habis itu Raja Ratu. Nah, itu butuh berapa sih supaya dia tuh bisa hit? Kalau saya perhatikan yang masuk yang di lalu itu perkiraan saya sih ya, kemungkinan yang masuk range-nya adalah dari sini sampai sini. Jadi ini datanya saya ambil dari Market Factor, posisi pertanggal 26 Desember. Kebetulan emas sama Antam di urutan ini 96 sampai 97. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah si emas sama Antam bisa masuk nggak ke GDX? Banyak yang sering ngomong ya, ini beberapa saham misalnya kayak Bumi, PTRO, IMPC. Nah, itu apakah berpotensi masuk ke MSCI? Nah, ada 5 saham yang mungkin atau berpotensi masuk di MSCI Februari nanti. Ini podcast pertama di tahun 2026, jadi thank you nih Bro Rudy udah datang sekali lagi. Jadi gue undang Bro Rudy ini soalnya di Februari itu bakal ada rebalancing sekali lagi ya untuk MSCI gitu. Dan gue sekarang udah punya narsum yang ngajarin hitung-hitungan buat masuk ke indeks tuh kayak gimana. Makanya tentu teman-teman juga pasti pengen berusaha buat nyari dan identifikasi saham-saham apa yang berpotensi masuk ke indeks gitu. Nah tapi gue pengen mulai dari ini deh, soalnya kan di akhir tahun lalu, kira-kira di bulan Oktober ya, MSCI itu ada melakukan sebuah perubahan. Nah, gue pengen minta lu jelasin, recap sedikit ya, soalnya perubahannya yang di-announce di Oktober tahun 2025 itu baru akan kejadian di tahun ini, dekat-dekat ini gitu. Jadi boleh sedikit recap nggak, apa yang terjadi, soalnya gue yakin teman-teman banyak yang lupa, dan perubahannya itu apa? Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih Bro Leon. Ini suatu kehormatan lagi bisa diundang di acara Anda. Kemudian ternyata saya peserta pertama ya, 2026. Terima kasih. Baik, jadi kalau kita berbicara MSCI di bulan Oktober yang lalu, mereka tuh sebetulnya konsultasi. Jadi mereka mengeluarkan consultation paper, metode yang mereka gunakan itu akan mereka review. Nah, ada banyak negara, nggak cuma Indonesia aja. Jadi ada yang Jepang, ada yang apa gitu. Nah, kalau khusus untuk Indonesia, mereka itu punya konsen tentang free float. Nah, di mana menurut mereka free float itu seharusnya mengeluarkan investor strategik. Nah, di dalam ketentuan MSCI yang namanya strategik itu termasuk companies. Jadi kalau PT punya saham itu consider non free float kalau di ketentuannya si MSCI. Nah, mereka bermaksud untuk kalau angka free float yang sekarang ada di Indonesia, kalau misalnya ada saham yang dimiliki oleh PT, baik dalam ataupun luar negeri, mereka mau keluarkan. Nggak cuma PT sih, ada PT sama others juga kalau nggak salah. Tapi yang bobot besar itu PT. Nah, kalau misalnya mereka mengeluarkan, otomatis free float yang tadinya misalnya 35%, ternyata dimiliki perusahaan-perusahaan 5% jadi 30%. Nah, itu akan menyebabkan bobot Indonesia di dalam MSCI-nya turun. Kalau itu terjadi, nah itu orang mengkhawatirkan terjadi outflow begitu. Nah, ini yang paling kena dampaknya itu apa ya? Apakah ke saham-saham big caps yang kita anggap sebagai blue chip, misalnya kayak banking sektor, telkom gitu misalnya, atau ke yang dari ya kalau misalnya kita bahasanya tuh saham-saham konglo dengan PE yang super tinggi dan free float yang rendah gitu, yang paling kena impact-nya yang mana? Kalau dari simulasi yang dikeluarkan oleh MSCI itu yang kena banyak malah saham-saham blue chip gitu. Loh, malah lucu ya. Soalnya mereka kan, soalnya dulu gue kira mereka tuh mengeluarkan apa ya, kayak revisi itu gara-gara khawatir banyak saham-saham itu yang apa ya, memanipulasi dia punya free float supaya harga bisa dikerek tinggi lalu masuk ke indeks. Tapi ini malah yang kena impact-nya justru yang blue chip gitu ya. Kenapa tuh? Jadi pertama memang mereka itu banyak dapat masukan dari Indonesia. Karena kalau kita lihat fact sheet-nya si MSCI itu average PE ya, cuma sekitar 17-18 kali. Nah, sekarang saham Indo yang mau masuk PE-nya berapa kali kan? 500. Jadi tentu mereka kan juga bertanggung jawab kepada klien. Kliennya kasih masukan dong, gimana nih kamu kasih saya profit index tapi kok suruh saya beli saham PE sekian kali. Nah, mereka kan harus mencari cara untuk mereview itu. Tapi cara mereka matematis, sehingga mereka juga pendekatannya matematis. Mereka tuh nggak bisa pakai, kalau saham PE sekian dikeluarkan, nggak ada di dalam ketentuannya. Jadi yang mereka lakukan, mereka coba review. Nah,
Salah satu yang bisa mereka lakukan adalah dia review lagi untuk hitungan free float-nya. Nah, yang jadi problem di Indonesia itu kita nggak ada istilah family office. Kalau orang beli juga nggak pakai nama sekuritas atau investment, orang beli kan bisa pribadi gitu ya. Tapi banyak juga yang menggunakan PT. Jadi dia bikin PT, PT-nya beli saham. Nah, PT itu bisa saja family office-nya Indonesia. Tapi kalau karena nggak ada bentuk hukum family office, dicatat di sistem KSE jadi PT, companies gitu. Nah, yang punya saham blue chip pakai nama PT itu ternyata banyak juga gitu. Sehingga kalau misalkan itu dilakukan, nah itu akan berdampak mengurangi free float-nya saham blue chip. Nah, kalau saham-sahamnya Konglo kan terkonsentrasi di pemiliknya, baru dilepas pelan-pelan gitu. Nah, kalau saya lihat malah kepemilikan PT-nya nggak banyak. Jadi ketika dilakukan, itu ternyata tidak mengurangi free float-nya mereka. Iya. Jadi kalau memang konteksnya untuk mengurangi potensi masuknya saham-saham tersebut, menurut saya malah nggak tepat sasaran gitu. Oh, maksudnya family office mungkin gue sedikit recap kayak gini ya. Jadi kalau misalnya di luar negeri, kalau misalnya ada konglo-konglo atau keluarganya yang kaya, mereka punya uang itu tuh dikelola oleh family office. Jadi yang family office ini yang investasi di misalnya BBCA, misalnya ya versinya sana ya, versi Amerika gitu misalnya, atau yang di Telkom atau yang di mana gitu. Nah, cuman kalau misalnya di Indonesia, gara-gara kita nggak ada konsep family office, sehingga konglo-konglo ini beli itu pakai PT gitu ya, yang belum tentu terafiliasi gitu misalnya. Betul. Misalnya nih, misalnya orang yang kaya dari batu bara gitu misalnya, anaknya itu pengen investasi di BBCA gitu misalnya. Nah, cuman belinya itu pakai PT. Nah, gara-gara belinya itu pakai PT, sekarang malah dianggap non free float. Non free float. Ya, disamakan kayak keluarganya Hartono yang diasumsikan seakan-akan dia itu punya BCA juga gitu. Seakan-akan related, jadi keluarin. Itu jadi, dan itu bisa jadi outflow yang besar dari blue chip dong kalau misalnya itu terjadi. Ya, kalau dilakukan itu memang saya lihat bobot yang berkurang banyak itu saham blue chip. Itu juga ada di simulasinya. Jadi mereka buat simulasi, kalau skenario A dikeluarkan yang companies asing, lokal, sama others seperti itu, dikeluarkan yang company saja seperti apa gitu. Dan memang yang terdampak itu malah saham-saham blue chip gitu. Kalau misalnya diterapkan. Malah nggak tepat sasaran kalau kayak gitu ya. Tapi, nah apakah itu, kita tahunya kapan? Itu tuh diterapkan atau enggak? Itu ketok palunya tuh kapan? Nah, pengumumannya sih kemarin dikatakan before 30 Januari. Bisa juga sekarang, bisa juga tepat tanggal 30. Nah, kalaupun diterapkan, itu diterapkan untuk MSCI yang Mei 2026. Yang jadi pertanyaan itu adalah dari sekarang ke Mei kan ada periode yang Februari. Apakah ada bertahapnya atau langsung loncat? Nah, kalau langsung loncat maka outflow-nya akan terjadi di Mei dengan catatan itu diterapkan. Nah, regulator, bursa, OJK, saya juga sempat ketemu. Termasuk MSCI kan kemarin mereka mengadakan semacam konsultasi dengan asosiasi manajer investasi. Saya juga datang. Pada dasarnya dia bilang ini sifatnya baru konsultasi. Bisa juga nggak dijalankan gitu. Nah, secara umum sih kalau saya lihat masukan-masukan dari regulator Indonesia dan asosiasi sih ya sudah as is saja gitu. Maksudnya jangan dirubah. Jangan dirubah gitu. Atau OJK malah bilang kalau kamu ubah kita, ubah juga dong negara lain. Jangan cuma kita doang yang dikasih perlakuan khusus gitu. Tapi apakah MSCI mau dengerin masukan-masukan seperti itu? Nah, MSCI ini kan lembaga Amerika ya. Mereka punya ketentuan untuk kerahasiaan atau apa itu sangat tinggi gitu. Jadi mereka akan dengarkan apa tidak itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi membocorkan ke orang juga rasanya nggak. Karena kalau penggunanya kan begitu banyak raksasa-raksasa. Kalau sampai ada satu pihak tahu lebih dulu daripada yang lain, mereka bisa di-sue. Dan pasti bisa front run. Ya, nah pasti. Jadi ya kita hanya bisa berharap saja tidak terjadi gitu. Atau kalau dilakukan mungkin bertahap atau seperti apa. Ini mungkin boleh sedikit kasih tahu dampaknya nggak ya? Soal ini pernah kejadian, tapi dalam konteks yang berbeda gitu. Kalau misalnya kemarin kan yang terakhir itu misalnya DSSA masuk, lalu dia mengambil bobotnya si BCA dari yang di MSCI gitu kan. Nah, boleh sharing nggak kayak dampaknya apa, berkurangnya berapa supaya teman-teman tahu gitu. Ini kalau misalnya beneran terjadi ya, impact-nya tuh bisa masif gitu. Ya
Ya, cuman tentu yang namanya harga itu kan selalu ada bayar sama seller kan. Intinya kalau misalnya itu sampai tereksekusi, bisa ada banyak outflow, ya harga apakah turun atau enggak, ya tergantung ada inflow-nya enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada inflow yang sebanding, ya harganya bakal turun. Cuman kalau misalnya tiba-tiba waktu turun itu ada yang buyback saham atau apa segala macam, ya harganya bisa stay gitu. Cuman makanya ini tuh bukannya A sama dengan B gitu. Cuman ini salah satu faktor yang penting. Ya, mungkin boleh sedikit share nggak ya tentang DSSA sama BCA itu? Ya, jadi terus terang kalau kita lihat cara hitung MSCI ya, bobot saham dalam suatu indeks itu adalah misalnya contoh DSSA punya market caps misalnya aja biar gampang 1000 T. Free float-nya misalnya 20%. Berarti 1000 T kali 20% 200 T. Nah, itu masuk ke dalam MSCI. BCA misalnya 1000 T juga, free float-nya 40%. Berarti 40% kali 1000 T 400 T. Nah, itu nanti dijumlahkan semua dengan semua saham MSCI yang lain, termasuk yang dari luar Indonesia, kemudian dipersentasekan. Nah, kalau dalam konteks misalnya free float BCA tadi, gara-gara peraturan dari 40 misalnya jadi 35. Berarti BCA yang tadinya bobotnya 400 dari total menjadi 350 dari total. Nah, itu yang akan membuat si fund manager dalam weightingnya juga akan mengurangi bobot Indonesia. Nah, kalau DSSA masuk, kemudian tidak ada saham baru yang masuk, artinya kan yang tadinya misalnya DSSA nggak ada nih, terus tiba-tiba masuk satu saham DSSA dengan weighting 200 T dibagi total. Nah, tentu dia akan mengambil porsi saham yang lain seperti itu. Jadi memang kalau dalam konteks rebalancing, itu free float dikalikan total market caps itu sangat menentukan bobot saham itu dalam indeks. Cuma ya kita ngomong-ngomong begini ya, bobot saham Indonesia di dalam MSCI Emerging Market itu cuma 1%. Kita itu cuma debu lah di reksadana global. Tapi karena uangnya besar ya kadang-kadang memang punya pengaruh signifikan ke harga juga. Ya, buat kita itu signifikan, buat mereka itu debu. 1% kan kayak bisa error, dia nggak beli sama sekali pun rasanya juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya memang begitu sih cara kerjanya. Bener. Makanya mereka nggak tahu tuh mereka mau dengerin atau enggak gitu kan. Soalnya ya kita cuman segitu gitu. Dan buat kita dari 1% naik ke 1,2 jadi 1,4 signifikan sekali gitu. Ya. Tapi buat mereka kayak nggak gitu mikirin. Itu statistical error gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Tapi lu ngikutin juga nggak sih yang lainnya? Misalnya kayak FTSE, GDXJ gitu misalnya. Ya, terus terang setelah saya pelajarin MSCI, ada yang nanya tentang FTSE, ada yang nanya tentang GDX. Makanya saya pelajarin gitu. Jadi FTSE, GDX itu berbeda cara mainnya, gitu. Agak berbeda. Ya. Kalau itu bahas semuanya. Kalau itu kita jangan bahas MSCI doang, kita bahas MSCI, FTSE, GDX sama GDXJ. Silakan. Oke. Nah, mungkin ada beberapa orang yang gue tahu pasti pengen tanya berdasarkan hitungan per hari ini. Kayak saham-saham apa aja yang masuk ke indeks gitu. Nah, mungkin gue mulai dari beberapa saham dulu deh yang gue sering baca di comment section atau enggak gue dengerin podcast orang-orang lain atau di sosmed itu banyak yang sering ngomong ya ini beberapa saham misalnya kayak Bumi, PTRO, IMPC. Nah, itu apakah berpotensi masuk ke MSCI? Nah, tapi kalau misalnya anytime, kalau misalnya dari lu butuh komputer atau buat show screen segala macam, let me know aja gitu. Baik. Kita langsung bahas apakah saham-saham yang beberapa yang gue sering lihat tadi, Bumi, Petro, sama IMPC, itu apakah masuk atau enggak? Gimana? Baik. Jadi pertama saya harus menyampaikan disclaimer dulu bahwa untuk menghitung suatu saham akan masuk atau tidak, itu kemarin waktu kita workshop itu kan setengah hari ya, 6 jam dari siang sampai sore itu pun masih kurang, masih ada pertanyaan tapi karena sudah sore kita nggak bisa lagi. Kemudian disclaimer juga bahwa saham yang masuk itu kalau kita pakai kasus kemarin BRMS dan Brand, BRMS masih naik, Brandnya nggak naik gitu. Artinya masuk ke dalam standar MSCI itu tidak jaminan bahwa harga sahamnya akan naik atau turun. Tetap perlu ada story-nya. Nah kebetulan kayak BRMS mungkin ada story emas, perak, sementara Brand tidak ada gitu kan. Nah kemudian untuk melakukan perhitungan ini saya melakukan pengecekan. Yang pertama dokumen MSCI. Jadi MSCI itu dia selalu mengupdate metodologinya. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali.
waktu kita buat seminar di November lalu, itu MSCI metodologinya yang Oktober. Nah, kemudian yang saya cek sekarang, the latest-nya itu yang November 2025. Nah, di November 2025 itu dia kasih gambaran angka cut off untuk masuk standar berapa, untuk masuk small berapa. Nah, kemudian saya kombinasikan dengan kurs, karena kan angkanya dalam dolar. Jadi saya rupiahkan, kalau nggak salah sekitar 16.750. Kemudian harga saham Indonesia, saya hitung menggunakan 9 Januari 2026. Nah, ketentuan standar itu kalau nggak salah sekitar 29,9, terus saya genapkan 30T lah. Nah, ada 5 saham yang mungkin atau berpotensi masuk di MSCI Februari nanti. Nah, Bumi, karena dia punya free float market cap sudah di 53,3T, ada Petro 33,3T, ada MDKA 31,4, PANI 31,3, karena dia kan free float-nya sudah nambah ya. Jadi kalau free float-nya di bawah 15%, standarnya jadi lebih tinggi. Nah, kemarin setelah reissue, dia sudah 15, something kan. Nah, dengan asumsi free float terbaru yang dipakai, dan Antam, nah ini adalah 5 saham yang menurut saya punya potensi cukup besar masuk di MSCI standar di Februari nanti. Nah ini jadi gue appreciate Bro Rudy ya, soalnya ya kan dia kan senior di capital market lah, jadi ngomongnya disclaimer-nya panjang banget. Maksudnya panjang banget itu gue mengerti gitu, soalnya ya gue juga memiliki ketakutan yang sama kalau misalnya kita show apa namanya nama-nama sahamnya ini, gue juga takut di-HK sama mereka gitu. Mereka pikir wah si Rudy rekomendasi beli Bumi, PTRO, MDKA, PANI, Antam gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Di sini mungkin boleh sedikit share gak? Kayak kalau kayak gitu gimana caranya kita tuh bisa menggunakan data ini untuk kita bisa mendapatkan cuan gitu. Nah kalau dalam konteks kita ingin untung ya dari MSCI itu, kan sekarang begini, ada saham yang masuk ke MSCI prosesnya alami. Ya memang karena bisnisnya bagus, harga sahamnya naik, transaksinya liquid, dia masuk begitu aja. Ada juga yang dikejar nih, mungkin istilah kita harganya di-push ke atas, free float-nya disesuaikan gitu. Nah, jadi kalau yang sudah masuk, menurut saya potensi untuk di-push ke atas lagi, udahan gitu. Ngapain lagi kan? Kan harganya sudah tercapai gitu. Nah, jadi justru kita itu harus identify saham-saham yang belum masuk, tapi mau masuk. Bisa dari yang small, mau naik ke big caps, bisa juga dari misalnya aja ya, BRMS masuk nih. Kan masih banyak saudara-saudara yang satu grup lagi. Ada Bumi, ada Dewa, ada juga mungkin beberapa grup yang lain gitu kan. Karena Bumi, BRMS itu sudah nggak jelas nih, Bakri apa Salim, karena dua-duanya ada gitu kan. Nah, sama juga kalau kayak grupnya Pak PP, ya brand sudah masuk, yang lainnya bagaimana? Nah, sama juga dengan Sinarmas, ya sekarang juga banyak konglomerasi kan gitu. Nah, jadi kita bisa identify, misalkan nih kalau ada kelihatan intention, sepertinya ingin masukkan ke dalam indeks, nah dari situlah kita coba hitung, oh ya untuk bisa masuk harganya ke sini. Kalau beneran dia mau push, ya mungkin kita bisa ambil untung dari situ. Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya lihat dari sini, kalau misalnya sekarang Petro udah masuk ke big caps, berarti nextnya apa nih? Sama PP yang belum masuk. Nah, mungkin yang pentingnya juga sebenarnya orang juga perlu tahu kalau kita kan supaya bisa dapetin cuan ya. Ini mau jadi studi kasus tapi dianggap nanti dipikir orang pom-pom. Nah ini misalnya kayak CDIA gitu ya. Mungkin orang tuh penting tahu gitu untuk bisa CDI itu bisa masuk ke indeks itu butuh di angka berapa gitu. Sehingga kalau misalnya si Petro udah masuk, ini udah masuk, tadi kan kayak Bro Rudy bilang di ekosistemnya dia ada satu yang belum masuk, apakah mungkin dia ini pengen didorong masuk atau enggak gitu. Soalnya kalau misalnya pengen didorong masuk juga berarti ada harga patokan sekian dan kita butuh tahu angkanya itu kan. Soalnya kalau contoh sekarang harganya 1.500, kalau misalnya 1.500 itu udah masuk MSCI berarti ya potential upside-nya kalau misalnya emang tujuan owner itu pengen ngejar udah nggak ada. Soalnya kan dia pengen ngejar masuk MSCI tapi udah mencapai gitu kan. Tapi kalau misalnya angka itu ternyata di angka 4.000 gitu misalnya, nah itu kan otomatis ada potential upside-nya dengan asumsi ownernya ini mau ngejar atau enggak gitu kan. Baik. Soalnya belum nggak semua owner ya belum tentu dia mau ngejar juga gitu.
mungkin juga terlalu mahal kalau mau dikejar naik ke atas. Kan butuh effort juga sama cost tidak sedikit untuk push harga gitu. Ya, biasanya butuh cost berapa sih? Kayak ada gambaran nggak? Saya pernah mendengar sih ada banyak versi ya, dan tapi nggak jelas, nggak ada yang mengatakan oh ini segini ini segini. Ada yang mengatakan ya, saya cuma dengar aja, oh ini butuh 6 miliar sehari gitu, sehari untuk maintain segala macam. Tapi saya nggak punya bukti langsungnya, nggak pernah melihat langsung juga bagaimana seperti itu. Iya. Jadi ya itulah. Nah kalau untuk yang CDIA ya, saya boleh lihat angka sebentar ya. Ya. Ini kita lihat ya, CDIA 1575. 1575 ini dia punya market cap 195T. Nah, 195T dia punya free float 9,97. Anggaplah 10% ya. 10% itu kan berarti sekitar 19,5 lah ya. 19,5. Nah, di MSCI itu kalau free float di bawah 15%, dia punya masuk itu harus 1,8 kali. 1,8 kali itu artinya sekarang sekitar 30T. Kalau dikalikan 1,8 berarti 30 tambah 24 ya, 54T. Jauh sekali sih. Jadi kalau dia mau ngejar itu berarti harus dari sekitar 19T ke 54 triliun. Nah, kalau 54 triliun 1,5x lah kira-kira gitu ya. Ya, 4.000 berarti. 54 triliun dibagi berapa tadi 19,5 ya anggap aja ya. Nah, berarti 2,7 kali. 2,7 kali dikali tadi harganya 1570 ya. Oke, 1570 4.347 ya. Nah, tapi ini dengan asumsi dia mau ke situ ya. Bisa saja kan seperti yang dilakukan oleh Pani kan. Daripada saya push harganya ke harga segitu, kenapa nggak saya tambah aja free float-nya? Seperti itu. Jadi opsi lain tuh banyak sih. Jadi bisa mereka memperbanyak free float, bisa juga mereka right issue, bisa juga mereka lakukan kombinasi daripada keduanya. Tapi sekali lagi ini hanya asumsi ya. Asumsi apabila mau dilakukan. Bukan berarti konglomerasi ini akan melakukan itu. Ini kan hanya simulasi aja. Iya, benar-benar. Oke, mungkin boleh share yang ini nggak ya? Apakah ada juga data buat yang small cap gitu? Small cap. Tadi ada pertanyaan tentang IMPC juga. Oh iya, boleh. IMPC. Ya. Ini apa nih? Bumi sih. Oke, kenapa tuh bumi? Oke. Tadi kan kita ada bahas soal bumi kan. Nah, jadi bumi ini sebetulnya menarik. Saya sudah pernah buat simulasinya. Basically bumi itu cuma butuh harga sekitar 270, 280 untuk masuk MSCI. Sekarang harganya kan luar biasa, 462 di tanggal 9 Januari ya. Nah, di dalam MSCI itu mereka punya kriteria namanya extreme price atau saya sebutnya extreme return. Jadi mereka mencegah supaya saham itu kalau digoreng naik masuk ke dalam MSCI. Jadi artinya menjelang masa cut off-nya itu harga sahamnya digoreng tinggi-tinggi biar masuk. Nah, jadi mereka buat suatu kriteria yang disebut dengan kalau misalnya return harga sahamnya mencapai sekian persen, maka dia punya inclusion dibatalkan. Nah, itu ketentuannya banyak nih. Ada return 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, dan seterusnya. Nah, per 9 Januari ini, kalau kita mundur 5 hari, itu harga sahamnya 460. Returnnya berapa? 10%. Nah, batasannya berapa? 100%. Jadi kalau misalnya returnnya di atas 100% untuk 5 hari, maka inclusionnya dibatalkan. Cuma ini dihitungnya bukan tanggal 9 Januari, dihitungnya pada saat dia melakukan cut off. Ya, ini kita simulasi berdasarkan angka tanggal 9 Januari ini maksudnya kan? Ya. Betul. Nah, dari simulasi ini dia melanggar di 40 hari. Karena 40 hari itu batasannya 200%, dia 208 nih. Ya. Nah, tapi extreme return itu kalau saya pas baca, dia sebetulnya bukan absolute return, tapi relative return. Relative return itu artinya apa? Jadi dia nggak cuma lihat harga sahamnya dia, tapi dia bandingkan sama rata-rata return sejenis. Jadi kalau misalnya di bumi gitu ya, nah ini saya juga harus koreksi di konten saya di sosmed itu, jadi di ketentuan MSCI dia sebut, kalau sahamnya kurang dari 5, pakai rata-rata negara. Tapi kalau misalnya sahamnya lebih dari 5, itu pakai
rata-rata aritmatik, jadi dirata-ratain dari saham yang satu sektor gitu. Nah, kalau bumi itu kan masuk energi. Energi itu kalau di MSCI standar cuma ada 4 saham. Tapi kalau kamu include MSCI small lebih dari 5. Jadi harusnya pakai rata-rata dari yang satu sektor. Nah, kebetulan untuk periode yang sama itu satu sektor returnnya 42%. Jadi excess returnnya bukan 208, tapi 208 kurang 42, 166. Nah, jadi 166 ini masih aman nih. Nah, jadi kalau bumi ya dengan harga 462, menurut saya itu harusnya belum akan menggagalkan kesempatan dia masuk. Most likely bakal masuk gitu ya? Ya, karena dia punya market caps kan sudah, free float market capsnya kan sudah di atas ketentuan. Ya. Nah, cuman intinya gue juga appreciate ini sih, maksudnya soalnya kan banyak banget teman-teman di luar sana tuh cuma kepatok dengan harga. Misalnya nih, oh harga sekian gitu. Nah, gue appreciate lu share ini, soalnya banyak asteriknya gitu. Jadi harga itu satu free float market cap, harga plus free floatnya berapa, lalu free float itu juga apa aja yang di-include sebagai free float, gitu kan, yang tadi kita udah ngomong. Terus habis itu masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya kayak extreme return gitu. Makanya yang kita dulu bilang kayak 1 jam tuh nggak cukup buat menjelaskan semuanya gitu. Makanya kalian harus follow Instagramnya Bro Rudy. Nanti gue taruh linknya di bawah ya. Kalian harus follow aja Instagramnya. Soalnya dia ini orang yang sering sharing-sharing tentang, nggak tahu lu hobinya aneh ya. Orang-orang tuh hobinya basket atau main game, dia hobinya share tentang hitung-hitungan masuk ke indeks gitu. Itu juga kenapa gue pertama kali undang Bro Rudy ya, gue kenalnya juga dari situ. Gue ngelihat kontennya dia sharing tentang indeks, hobinya hobi yang unik gitu. Ngitungin indeks, apa potensial sama yang masuk gitu. Ya jadi nggak cukup buat denger satu podcast, jadi kalian follow aja gitu. Oke, terus gimana? Tadi ada IMPC lagi kan? Iya. Nah, jadi kalau untuk IMPC ini case-nya menarik nih. Jadi kalau secara free float market cap, setahu saya dia sudah memenuhi di atas 30T, 39 something. Nah, kalau tadi di bumi kita cek extreme return-nya, kalau di IMPC ini kemungkinan ya dia akan fail di ATVR. Jadi ATVR itu adalah annualized transaction value ratio. Artinya transaction di annualize, disetahunkan. Jadi transaksi 3 bulan disetahunkan dibagi sama free float market caps. Nah, itu angkanya harus 15%. Dan dia bilang harus konsekutif 4 kuartal berturut-turut. Nah, di kuartal 3 dan kuartal 4 2025 itu memenuhi nih 21,89. Tapi kalau Q1, Q2 ini cuma 2-3%. Kan sahamnya itu kan begini, bisa begini kan. Nah, pada saat dia tidur begini itu transaksinya kurang aktif. Nah, karena kurang dari 15%, most likely ini akan kena kemungkinan kalau dia mau masuk MSCI standar ataupun small itu akan tertunda. Kapan nih Pak? Berarti harus tunggu yang merah ini 2 hilang. Ini kan dipakai untuk yang Februari 2026. Nah, kalau Mei berarti Q2 sampai Q1. Kalau yang Agustus Q3 sampai ini. Jadi kemungkinan kalau IMPC mau masuk itu harus tunggu Agustus. Dua kali, nggak bisa 1 kali. Nah, second half Q3 lah berarti. Ya, akhir Q2 lah. Kan dia Q3. Februari, Mei, Agustus, November. Jadi yang Februari ini kalau saya lihat kayak gini kayaknya sudah nggak bisa. Mei juga nggak bisa. Kemungkinan Agustus. Oke. Sip. Ya. Terus gue juga tahu ada beberapa orang saham lah sekarang tuh yang lagi heboh dibahas juga. Ini kalau boleh sambil, soalnya gue tadi lihat dia ada Google Sheet-nya. Ternyata ada Google Sheet buat 900 saham. Jadi udah punya semua sahamnya. Boleh nggak ya beberapa saham aja dibahas? Misalnya kayak Dewa, habis itu Raja Ratu. Nah itu butuh berapa sih supaya dia tuh bisa hit? Tentu ini kalau misalnya kita cuma ngomong dari satu faktor ya. Ini gue nggak ngecekin dari ATVR atau yang lain-lainnya ya. Ini sekali lagi cuman khusus dari segi hitungan free float-nya top gitu. Baik. Nah beberapa deh, Dewa tadi ya, habis itu Raja, Ratu. Baik. Jadi pertama kalau tadi kan standar, artinya mid sama big cap-nya sudah nggak masuk yang tadi. Kalau mau masuk small cap kan. Nah, small cap dengan ketentuan yang sama 16750 kurs, ketentuan November
kira-kira 4,6 T. Ya, ketentuan November ini. Nah, masuknya ini di sini. adalah yang free float market caps per 9 Januari 2026. Sekali lagi untuk MSCI itu nggak pakai tanggal 9 ya, dia pakai tanggal cut off-nya. Ini tanggal podcast ya. Tanggal podcast bukan tanggal cut off MSCI. Betul. Ini kita udah sampai 3 kali, 4 kali ya. Jadi kalau misalnya masih katanya datanya segini masuk ya. Jadi per tanggal 9 gitu. Betul. Nah, ini per tanggal 9 ini angkanya kan ketentuannya tadi kira-kira 4,6 T. Ini yang di atas 4,6 T tapi tidak sampai di standar yang 30. Ini kira-kira ada segini nih. Ada Dewa, CDIA, MBMA, ICBP, Unilever, ISAP, TINS, BRIS, ADMR, NCKL, Coin. Coin ini saya pakai 15%. Kenapa? Karena kalau kita cek di RTI, dia punya free float itu actually 43%. Tapi yang dia IPO kan cuma 15. Kenapa? Karena pemegang saham yang di bawah 5%-nya banyak. Nah, secara aturan kalau misalnya kayak Bro Leon punya company, pemegang sahamnya Bro Leon misalnya 50%. Terus ada perusahaan-perusahaan yang mungkin afiliasi ataupun temanan atau apa 34%. Pada saat IPO itu dikunci 8 bulan. Jadi kamu nggak bisa jual. Pokoknya founder mau yang pengendali ataupun friends-nya yang di bawah 5% itu begitu IPO itu 8 bulan nggak boleh jual. Jadi secara prinsip itu juga bukan float, bukan free float. Kalau misalkan konteksnya MSCI, PT-PT itu kan juga dianggap itu companies yang bisa aja di-take out dari free float-nya. Jadi saya cuma pakai 15%. Nah, ini koin seperti ini, BP, Bull, dan BKSL. Nah, cuma berkaca dari pengalaman yang lalu nih, meskipun dia di atas 4,6 T, tidak berarti semuanya masuk. Karena kalau saya perhatikan yang masuk yang di lalu itu, perkiraan saya sih ya, kemungkinan yang masuk range-nya adalah dari sini sampai sini. Karena kalau di atas 14 T, ini pendapat pribadi sih, kemungkinan too big untuk small cap, tapi too small untuk standar gitu. Sehingga dia nanggung. Nah kalau nanggung itu kayaknya nggak kemana-mana. Jadi kayak Dewa, CDIA, MBMA ini kayak posisinya nanggung gitu. Kalau di yang lalu itu yang 20-an T itu cuma yang turun grade, yang KLBF turun. ICBP malah keluar daripada standar. Jadi dia nggak masuk ke small cap. Nah, jadi kalau yang small cap tadi kemungkinan di sini. Jadi kayak tadi pertanyaan, apakah Dewa bisa masuk small cap? Kalau dari pendapat saya unlikely gitu, karena dia nanggung. Ya, small terlalu besar, big nggak nyampe. Oke, nah kalau misalnya kita prediksi kayak gini ya, boleh share nggak sih kayak kira-kira berapa persen probabilitas kita itu benar? Nah, kalau berdasarkan prediksi yang dibuat waktu November lalu, kan BRMS tepat. Brand saya 50-50, karena waktu itu saya masih ragu soal free float-nya, tapi di satu sisi saya lihat-lihat kayaknya sih harusnya sudah masuk, ternyata masuk gitu. Jadi kalau untuk yang standar ya mungkin saya boleh klaim 100% lah, kebetulan ya. Nah, kalau yang small cap itu saya prediksi masuk kalau nggak salah ada 10, yang masuk 5. Tapi 5 yang saya sebut tuh ada gitu. Nah, jadi untuk small cap itu memang kita harus banyak fine tuning lagi gitu. Karena memang saya lihat polanya agak random sih. Iya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke FTSE ya. Tapi ya kalau misalnya buat gue pribadi, gue kemarin cuannya itu di BRMS. Itu gara-gara kebetulan udah punya ya. Jadi udah punya barang, habis itu waktu dengerin lu BRMS jadi satu potensial yang masuk gitu. Itu jadi conviction tambahan buat nge-hold gitu. Jadi gue sepakat sih tadi ya, kayak apa yang ada di sini tuh bukan berarti call untuk buy, tapi kalau misalnya gue pribadi itu tuh gue ngeliatnya kayak lampu hijau gitu loh. Kayak ini lampu hijau gue udah beli, ya kan gue udah ada, tapi kalau misalnya ada ini menambahkan conviction supaya gue tambah beli banyak, itu ya gue con di BRMS gara-gara kayak gitulah. Kebetulan setelah itu juga jadi lompatan gue beli emas juga yang gue sering share di publik. Oke, FTSE gimana? Boleh share nggak sih? Ya. Kayaknya yang paling kita sering dengar itu adalah MSCI. Tadi dia ngomong FTSE, mari kita tagih FTSE. Apa itu FTSE dan kenapa ini penting buat kita consider juga? Baik, FTSE itu Financial Times Stock Exchange. Jadi FT itu Financial Times. Financial Times itu actually koran. Jadi kalau kita kan ada Kontan, Bisnis Indonesia,
investor daily gitu ya. Nah kalau di Eropa sana, di Inggris, entah di Inggris atau di Amerika saya lupa, mereka punya namanya Financial Times. Beda sama Wall Street Journal. Wall Street Journal kan agak kuning-kuning. Kalau Financial Times itu pink gitu. Itu kalau kamu lihat ditaruh di koran tuh pasti kelihatan sekali. Pokoknya warnanya beda sendiri gitu. Tebel. Bacaannya juga berat-berat gitu. Nah jadi kalau dianalogikan, Financial Times itu kayak indeks Kompas 100-nya Indonesia. Nah, cuma bedanya kalau Kompas 100 itu yang manage itu, yang punya haknya itu Kompas. Jadi kalau misalnya saya fund manager, saya mau bikin Kompas 100, saya harus bayar fee ke Kompas. Tapi kalau FTSE itu, yang kelola itu adalah IDX-nya Inggris. Jadi yang punya itu LSEG, London Stock Exchange. Nah, jadi FTSE itu dikelola oleh London Stock Exchange, juga dikenal dengan Russell Index, seperti itu. Jadi kalau saya mau pakai FTSE, saya harus langganan jasa indeksnya FTSE yang kalau kayak kita bayar penerimanya itu bursanya London. Sama kalau kayak MSCI, kalau kita beli yang punyanya PT MSCI-nya. Nah kalau FTSE itu yang punya PT London Stock Exchange. Nah kira-kira seperti itu. Size-nya itu berapa? Kayak kenapa itu penting buat kita consider juga selain dari MSCI? Nah jadi kalau di dunia MI, manajer investasi, raksasa terbesar di dunia itu BlackRock. BlackRock itu kelola dana 13,4 triliun. 223.780 T. Itu satu fund manager manage 13,4 triliun US dollar. Jadi 223.780. Se-Indonesia kamu gabung nih ya, Manulife lah, Schroders lah, Trimegah lah, Panin lah, Sukor lah, semua kamu jumlahkan nggak sampai 1.000 T. Itu BlackRock 223.000. Jadi bisa dibayangkan raksasanya seperti apa. Nah, terbesar kedua itu Vanguard. Vanguard itu 11 triliun US dollar, sekitar 183.000 triliun. Nah, BlackRock itu adalah user terbesar daripada MSCI. Apakah dia pakai FTSE juga? Untuk beberapa wilayah ada. Jadi BlackRock dia pakai MSCI. iShares yang kita lihat itu semuanya adalah ETF-nya BlackRock yang berdasarkan MSCI. Kalau Vanguard itu penggunanya FTSE, ya, sama-sama American companies gitu. Nah kalau BlackRock itu sekitar 2/3 dari fund-nya bentuknya ETF. Kalau Vanguard ini enggak, dia fokus di index fund. Jadi dia mungkin 80-85% fund-nya itu berbentuk ETF. Ya, jadi Vanguard itu fokus di sana. Nah, ini untuk referensi aja ya, untuk referensi. iShares Emerging Market-nya BlackRock itu kelola dana 22,4 billion, sekitar 375 T. Taruh di Indonesia 1,2%. Kalau 375 kali 1% kan berarti ya 4 T, 5 T gitu kan. Itu Vanguard yang emerging market, itu size-nya 142 billion. Jadi itu kayak hampir 7 kali lipatnya iShares-nya si BlackRock. Jadi 2.378 T. Taruh di Indonesia kira-kira 1,3%. Nah, jadi the real giant itu untuk single fund ya, itu Vanguard. Kalau BlackRock itu MSCI, BlackRock pakai MSCI. Tapi ada juga fund manager yang lain yang dipakai, tapi jumlahnya kecil-kecil. Kalau Vanguard itu satu single fund-nya itu 142 billion atau 2.300 triliun. Nah, jadi raksasa per satu fund itu adalah Vanguard. Ya, berarti kalau misalnya ada inflow dari mereka bisa jadi inflow yang masif juga. Ya, kalau kayak dia gitu. 2.378, di Indonesia 1,3%. Nah, 1% dari 2.300 kan 23 T. Sementara 1% dari BlackRock itu kan 375, cuma 3, sekian gitu. Jadi raksasanya itu Vanguard sih. Ada contohnya juga yang kemarin masuk itu kayak apa gitu? Nah, oke, saya coba cek data ya. Nah, jadi kalau di FTSE ya 2025, Vanguard, kalau kita ngomong FTSE dia sama kayak si MSCI. Jadi ada big-nya, ada large-nya, ada medium, ada small, dia ada micro caps gitu. Nah, kalau yang setara sama MSCI itu berarti mid sama large. Nah, selama 2025 itu cuma DSSA yang promo dari mid ke large kalau nggak salah. Terus selain DSSA nggak ada. Ya mungkin ada yang masuk small cap, ada yang masuk micro caps, kayak kemarin MDLA masuk micro caps.
Tapi yang masuk ke large cap itu cuma basically the SSA. Jadi memang susah. Kalau MSCI kan kayak tiap 3 bulan ada aja drama berita gitu kan. Nah kalau si FTSE itu bahkan orang nggak tahu kliknya di mana, lihat datanya di mana gitu. Jadi syarat buat masuk ke FTSE sama MSCI, apakah secara prinsip itu sama? Mereka ngeliatin ATVR, free float market cap, lalu extreme return-nya kayak gimana? Apakah mereka ngeliatin faktor-faktor yang mirip atau berbeda? Ada bagian yang mirip, tapi ada bagian yang berbeda. Contoh ya, kalau di MSCI kan pakai ATVR, yang bikin IMPC kelihatannya belum bisa masuk di Februari 2026 ini. Dia lihatnya kan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau si FTSE itu lihatnya namanya MDTV, Median Daily Transaction Value. Jadi dia lihatnya transaksi bulanan, ambil mediannya. Jadi, wah itu lebih complicated lagi. Median itu misalnya gini, hari ini transaksi 10 miliar, besok 12 miliar, besok lagi 50 miliar. Selama 1 bulan, kamu urutin, terus kamu ambil tengahnya. Kalau si MSCI dia jumlahin aja. Pokoknya 3 bulan dia jumlahkan. Oh kalau si FTSE enggak. Dia ambil dalam 1 bulan, dia ambil mediannya, setiap bulan selama 12 bulan. Terus angka median itu harus, kalau nggak salah minimal di 5%. 5% daripada, lembar sahamnya versus free float market capsnya itu, free floatnya itu harus sekitar 5%. Dan itu harus konsisten 10 dalam 12 bulan untuk saham baru yang mau masuk. Jadi dia punya penilaian itu lebih detail. Udah begitu, dia pakainya relatif. Jadi, large itu adalah ranking 1 sampai 68. Medium itu ranking 68 sampai 86. Kemudian small itu adalah ranking 86 sampai 98. Jadi karena dia pakai ranking, itu bisa berubah terus nih. Nah kalau MSCI kan dia kasih satu angka, cut off. Nah kalau cut off, udah kamu di atas lolos, di bawah nggak lolos. Kalau kalau FTSE dia ranking 68, 86, 98. Nah, itu menyebabkan dia akan selalu bergeser terus. Terus kamu kalau lolos yang 68, 86, 98, itu di-compare lagi sama market caps-nya small cap sama market caps-nya yang global. Pokoknya lebih complicated deh. Ya, tapi bisa dihitung. Kira-kira bisa diperkirakan gitu. Tapi di bulan November kemarin lu nggak bahas tentang FTSE ya? Enggak, karena bahas MSCI saja kan sudah waktunya sudah sampai malam gitu kan. Kalau tambah FTSE itu bisa berapa lama gitu. Oh. Iya. Tapi kalau misal gue sih pengen tertariknya GDX sih. Soalnya kalau bisa lu ngajarin gue yang GDX kayak gimana. Cuman menariknya kayak gini ya, menariknya lu itu dan juga narasi yang kita dengar dari luar, kebanyakan itu tuh tentang konglo-konglo atau saham-saham yang mau mengejar MSCI. Gue jarang sekali mendengar kayak konglo-konglo yang bilang, atau enggak orang-orang lah ya yang bilang, ini supaya bisa masuk ke FTSE harus sekian-sekian gitu. Kayak kenapa kira-kira? Jadi apakah gara-gara kompleksitasnya atau apa ya? Baik, jadi pertama ya, pengumumannya FTSE itu nggak kayak pengumuman MSCI. MSCI kan kamu Google aja keluar nih, kita bisa klik PDF-nya atau apa gitu. Kalau FTSE itu kamu actually harus ke websitenya, and then kamu login, terus masuk ke satu bagian index announcements, kamu klik, dia keluar PDF-nya. PDF-nya tuh dia kasih link Excel lagi. Terus link Excel-nya kamu klik lagi, baru bisa lihat isinya. Nah, untuk bisa klik link Excel di dalam file PDF itu, kamu harus login dulu gitu. Jadi complicated gitu. Jadi bukan kayak dikasih file PDF, buka apa gitu. Dan FTSE-nya sendiri itu memang saya baca ya, dia memang nggak kepengen orang indeks gaming. Dia nggak kepengen orang untuk coba untuk masuk gitu. Jadi ketentuan untuk masuknya dibuat sesamar mungkin. Pas saya baca dokumennya dan saya hitung, aduh gimana caranya? Pusing saya selama seminggu. Oh akhirnya saya cek, saya baru ngerti. Dan sifatnya memang harus pakai kira-kira gitu. Jadi informasi yang dia berikan itu tidak sejelas seperti MSCI. Nah, jadi susah untuk orang predik. Jadi satu, bacanya susah. Kedua, petunjuk yang dia kasih juga tipis gitu. Nah, tapi saya kasih contoh ya. Waktu DSSA masuk ke large cap ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi ini adalah websitenya Vanguard. Jadi ETF itu semuanya open datanya. VWO itu adalah yang tadi saya bilang, yang size-nya 140 billion itu.
Jadi di bulan 9, waktu DSSA masuk ke dalam large-nya itu, dia punya 75 juta dolar. Dia beli sekitar 11 juta lembar saham DSSA. Nah, kemudian di bulan November, yang Desember belum keluar, itu lembar sahamnya jadi 12 juta. Kepemilikannya 83 juta dolar. Nah, 83 juta dolar kan itu juga sudah hampir 2T kali ya. Oke, iya. Ya, 83 juta dolar kali 16.750. Oh sorry, 1,4 T gitu. Nah, jadi ini raksasa gitu. Jadi ketika si DSSA masuk ke large cap, inflow-nya kalau anggap saja 83 juta dolar adalah inflow-nya ini. Kan kita nggak tahu harga belinya berapa kan. Tapi dia beli 12,6 juta dolar. Ya, saham yang harganya 100.000 lah. Nah, itu kan nggak kecil juga nominalnya. Iya. Menarik juga sih, pengen tahu juga kayak mereka making money nggak sih dari sini? Coba kita cek. Mereka beli tanggal berapa? Mereka sudah membeli di bulan September. September. Oh, nggak tahu kapan nih September. Tanggalnya nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Iya. Karena dia cuma dia infonya bulanan, tapi mulai ada datanya itu per September 2025. Oh, ya kira-kira mereka lagi floating loss kecil. Kalau misalnya mereka masih hold. Terus yang second buy kapan? Di bulan November ini posisi sahamnya itu bertambah hampir 1 juta lembar. November? Iya, November. Jadi kan 11.784 menjadi 12.664. Oh, bertambah 8 juta ya? Enggak, sorry. Hampir 1 juta lah. 11,7 jadi 12,6. Iya. 900.000 lembar gitu. Ya kalau misalnya itu ya mereka average down dikit. Jadi ya kira-kira mereka masih inilah ya, makanya menarik buat lihat pergerakannya mereka gitu ya. Tapi index fund itu tidak cari untung rugi dari situ. Mereka coba untuk sama dengan indeks. Jadi mereka mencoba untuk menyesuaikan bobotnya dengan indeks. Jadi bukan kayak kalau sudah gain dia jual, enggak. Bagaimana caranya supaya bobotnya si ETF sama bobotnya si FTSE itu nggak beda jauh. Oke, terus kalau misalnya DSSA itu kan yang kemarin di tahun 2025. Kalau misalnya tahun 2026, apakah ada yang berpotensi dan juga rebalancing itu kapan? Ya, kalau MSCI itu kan Februari, Mei, Agustus, November. Nah, kalau FTSE itu lebih gampang, 3, 6, 9, 12. Maret, Juni, September, Desember. Nah, cuma Maretnya itu di pertengahan bulan. Jadi dia pengumumannya mungkin di awal Maret, efektifnya di akhir Maret gitu. Nah, jadi kalau untuk FTSE ini efektifnya di Maret. Kemarin kan kalau nggak salah juga ada research dari salah satu sekuritas asing kan dia share. Oh, kemungkinan saham ini akan masuk ke dalam FTSE gitu. Nah, uniknya ya, kalau misalnya MSCI kan pengumumannya Februari. Cut off-nya mungkin Januari gitu. Kalau si MSCI pengumumannya Februari, cut off datanya mungkin sekitar Januari. Kalau si FTSE pengumumannya itu Maret, cut off datanya Desember ini. Jadi actually sudah bisa kita hitung kira-kira yang masuk siapa gitu. Oh, mereka pakai datanya yang lumayan. Ya, lumayan backdate. Jadi ya, mereka tuh nggak mau orang kayak push harga ke atas, jadi dia pakai datanya yang sudah lewat. Nah, kalau yang ada yang pakai 3 bulan ke belakang, ada yang pakai 2 bulan ke belakang. Tergantung pas evaluasi yang apa. Oke. Terus kalau misalnya buat bulan Maret, berarti apa nih yang berpotensi? Ini brand itu dulu 2024 sudah masuk. Terus kemudian karena isu free float-nya di take out. Karena kan baru ketahuan ada bukan ketahuan sih, prospektusnya sejak awal sudah bilang ada 2 PT punya sekian persen. Nah, sejak itu kan free float-nya terus nambah. Kalau saya tidak salah, free float-nya untuk si FTSE itu minimal 5%. Jadi lebih ringan lah daripada si MSCI. MSCI kan 15. Kalau di bawah 15 dia kena penalti lebih tinggi. Nah, kalau si FTSE ini 5%. Seandainya ya bobot free float-nya brand itu yang public ya, yang dikurangi pemegang saham yang pendiri itu sudah 5%. Menurut saya dia punya 50-60% chance bisa jadi large cap di FTSE. Nah, kalau small cap-nya saya hitung-hitung kemungkinan HMSP sama Raja. Wow. Oh, brand tricky-nya di situ ya. Mereka punya sejarah
pernah Masuk, masuk besok keluar dikeluarkan. berkali-kali lagi. Di MSCI juga pernah kalau nggak salah kan. Makanya tadi ya, ini semua probabilitas ya dari segi persentase brand untuk large cap sama apa tadi yang HMSP dan Raja untuk mid small ya? cap. Iya, Small cap. Oke, kalau itu sekarang kita masuk ke yang terakhir tadi lu sebut, yaitu kita masuk ke GDX. Ya. Ini kayak GDX mungkin hampir tidak ada di luar sana yang ngebahas tentang GDX ya. Dan setahu gue juga salah satu yang pernah menyuarakan tentang GDX dan juga GDXJ. Soalnya itu hal yang baru banget. Makanya buat gue ini penting juga, soalnya gue juga holder salah satu saham di situ. Udah TP-TP sih ya, bukan waktu buat kalian beli ya, tapi ya no recommendation at all. Jadi silakan, boleh jelasin nggak apa itu GDX, apa itu GDXJ gitu? Oke, jadi kalau GDXJ itu fund manager namanya FundEck. Jadi FANECK, US company juga kalau nggak salah. Jadi kan tadi kita sudah bahas si terbesar dunia BlackRock, terbesar nomor 2 Vanguard gitu. Nah kalau si FundEck ini nomor berapa? Jauh lah gitu ya. Kan itu sudah triliun dolar. Kalau FundEck ini sekitar 181 billion all in semua reksadananya. Jadi dia size-nya jauh lebih kecil daripada BlackRock sama lebih kecil daripada Vanguard. Nah GDX ini juga bukan indeks baru, udah lama. Belakangan dia rebranding. Jadi dulu itu GDX, itu dia pakai indeksnya bukan MSCI, bukan FTSE, tapi NYSE Arca Gold Miner. Jadi ya penyedia indeks itu banyak ya, nggak cuma MSCI, FTSE kan ada banyak. Jadi dia pakai NYSE Arca Gold Miner. Nah kemudian di bulan September itu atau sebelumnya saya lupa. Jadi mereka kayak kenapa nggak bikin sendiri aja? Jadi mereka bikin satu business unit namanya Market Factor. Market Factor ini yang bikin indeks sendiri gitu. Nah, jadi kalau FTSE yang punya bursanya London, MSCI company khusus untuk bikin indeks. Kalau GDX. Market Factor yang menyediakan GDX ini kayak business unitnya MI gitu. Boleh. Di Indonesia juga boleh. Jadi kalau kita reksadana syariah global itu diperbolehkan OJK untuk bikin indeks sendiri. Kalau mau kita jual juga boleh kata OJK, tapi nggak ada yang lakukan itu sih. Jadi ini kayak business unit di bawah si FundEck. Nah business unit ini sekarang dia kayak MSCI juga nih. Jadi dia juga oke, ada yang mau pakai indeks saya nggak, saya juga provide gitu. Nah karena dia business unitnya baru, bagusnya ya datanya lebih open. Wah kalau MSCI datanya guidelines-nya open, cuma cari datanya susah. Kalau FTSE semua serba rahasia. Kalau GDX itu dia publish semua datanya. Jadi kalau kita mau hitung, wah kemarin saya sudah lihat hitungnya gimana. Oh dia kasih semua datanya. Jadi lebih gampang. Nah GDX ini dia terbitkan satu market factor ini dia bikin indeks yang berkaitan sama emas. Ya 2025 ada Donald Trump, ada ini itu harga emas terbang. Jadi kebetulan saat ini dengan tema emas, GDX dan GDX ini jadi naik daun gitu. Jadi ini bukan fund yang baru terbit terus naik daun, tapi fund yang sudah lama, cuma karena harga emas tinggi, jadi dia dapat perhatian seperti itu. Iya. Nah. Terus boleh share gak kayak di tahun 2025 apa saham yang masuk ke sana dan tahun 2026 apa yang berpotensi masuk? Jadi GDX sama GDXJ ini sama seperti ETF yang lainnya, mereka terbuka seperti itu. Nah, ini berdasarkan portfolio per 8 Januari ya. Jadi mungkin bedanya kalau kamu lihat FTSE sama MSCI kamu bisa backdate, kalau GDX ini nggak bisa gitu. Nah, jadi GDX ini dia punya saham BRMS itu 3,8 miliar lembar, setara 278 juta. 278 juta, sorry saya perbesar. Nah, nah itu di ini. Kemudian dia juga punya Aman Mineral 345 juta dolar. Ya, jadi besar sekali angkanya gitu kan. Nah kemudian GDXJ ini dia punya saham BRMS itu 160 juta dolar. Nah jadi kalau misalnya kita rupiahkan, GDX itu dia punya BRMS sekitar 4,7 T, Aman 5,8 T, kemudian GDXJ yang junior dia punya saham BRMS kira-kira 2,7 triliun.
Nah. Ini mungkin yang gue bisa highlight di sini adalah yang menarik itu kayak gini ya. Tadi Bro Rudy sempat bilang bahwa fundnya Vanek ini kan lebih kecil dibandingkan dengan giants yang tadi, misalnya kayak BlackRock maupun Vanguard ya. Tapi gara-gara ini niche, cuma di gold, gitu kan, sehingga dampaknya besar. Gitu. Betul. Jadi duitnya kecil, tapi sahamnya itu dia ngambil semua, cuman main yang fokus di emas doang gitu kan. Jadinya tetap aja dampaknya inflow-nya bisa triliunan rupiah juga gitu ya. Ya, jadi kalau kayak MSCI standar itu saham Indonesia 18. Berapapun itu kan dibagi 18. Kalau di FTSE itu dia unik, dia beda sama Vanguard, mainnya beda sama BlackRock. Kalau BlackRock kan standar sama small cap, 2 fund sendiri. Kalau yang FTSE itu satu fund dia beli semua nih, dari large cap sampai small cap. Nah, itu 77 atau 79 saham dia beli semua. Kalau si GDX ini cuma punya 2 saham. Kalau GDX cuma punya 1 saham. Dan karena fundnya lagi laris sekarang, wah itu inflow-nya ada terus seperti itu. Iya. Nah, kalau itu yang menarik adalah next-nya kayak gimana nih? Ya kan ada beberapa saham-saham lain lah, misalnya kayak Archie lah, emas lah, nah yang gold lain lah, Antam lah, itu kayak gimana gitu nasibnya mereka di tahun 2026? Oh, mungkin boleh share juga nggak ketentuan untuk bisa masuk GDX sama GDXJ itu apa? Tadi kan kita bahas kan emas kan, tapi apa tuh definisi emas? Nah, jadi actually setelah saya pelajari ya, itu unik loh. Karena cara menghitung GDX dan GDXJ itu berbeda, itu satu saham bisa masuk di 2 tempat. Contoh kayak BRMS kan, dia ada di GDX, ada di GDXJ gitu. Nah, kalau GDX, GDXJ, screening awalnya sama, pure play. Ya. Apa itu pure play? Pure play. Nah, ini screenshot dari mereka nih? Iya, dokumennya market factor gitu. Oke. Nah, jadi GDX, GDXJ, mereka tuh prinsipnya pure play, murni gitu, thematic screening. The index only includes company with at least 50%, jadi perusahaan dengan 50% revenue dari emas atau perak. Jadi boleh tambang emas, boleh tambang perak. BRMS itu dua-duanya, dia punya tambang emas, tambang perak gitu. Nah, kemudian yang poin kedua, mining mineral resources from gold and silver gitu. Jadi namanya kan GDX, gold miner. Jadi harus punya tambang emasnya. Nah, untuk itu ada yang tanya, harta masuk nggak? Harta mungkin dia ngolah emas kan, tapi nggak punya tambangnya, nggak masuk. United Tractor, actually United Tractor punya kontribusi dari emas itu nggak kalah loh sama Aman, nggak kalah sama yang lain. Cuma dia punya kontribusi emas itu nggak nyampe 50% dari total revenue, nggak masuk juga gitu. Nah, dia nyampur dengan bisnis unit lainnya yang non emas. Dan non emas ini lebih gede porsinya, makanya emasnya tadi di bawah 50% gitu betul. Secara omset makanya dia nggak masuk gitu ya. Ya, jadi kalau yang mau masuk itu harus 50%, tapi kalau anggota existing 25 nggak apa-apa. Nah, kalau mau tuh kayak sama si MDKA yang dia IPO kan anaknya si emas. Nah, kalau si UNTR tuh IPO kan anaknya yang tambang emas itu, most likely bisa masuk karena itu tambang emas yang besar juga begitu. Nah, jadi yang tersisa ya paling tinggal Archie, ya, Pesap juga kalau nggak salah tambang emas kan. Kemudian ada si siapa emas sama Antam, 4 saham itu. Nah, jadi yang memenuhi kriteria pure play yang punya tambang emas sama perak dan minimal 50% dari situ ya kira-kira 4 saham itu. Nah, untuk kriteria lanjutan itu bikin Pesap keluar ya. Jadi Pesap itu yang jadi resources. Dia ada ketentuan minimum free float 10%. Pesap itu cuma 7,5. Di Desember sempat ownernya jual 2,5. Tapi habis itu dia bikin laporan, oh ada koreksi. Jadi balik lagi nggak seolah-olah nggak jual. Nah jadi Pesap out. Tinggal Archie, Antam, sama emas gitu. Nah yang emas ini menurut saya sih dia kan punya tambang emas, jadi kan memenuhi yang poin kedua ini. Cuma income-nya masih 0 kan. Nah, jadi kalau income-nya masih 0, memenuhi pure play nggak? Menurut saya 50-50 gitu. Nah, atau enggak itu. Dia ini yang GDX atau GDXJ-nya maksudnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, berarti kan ada potensial kalau misalnya kayak gitu harus nunggu sampai mereka actually get revenue, baru itu bisa di-include kayak gitu kan. Nah, mereka punya
periode itu rebalancingnya kapan aja? Kalau tidak salah itu sama dengan si FTSE. Jadi 3, 6, 9, 12. Oke. Ya berarti tinggal tunggu periodenya kalau misalnya kayak gitu kan. Ya. Tapi ada harga nggak sih kayak harganya nih buat misalnya tadi Antam lah, emas lah, Arci lah, itu supaya mereka bisa masuk itu PSAB gitu. Itu di harga berapa gitu? Nah, jadi ini juga dari dokumen GDXG. Yang pertama kan pure play. Nah, yang kedua itu kapitalisasi sama liquidity. Ini gampang banget deh. Wah, pokoknya jauh lebih mudah daripada MSCI dan FTSE. Free float 10%. Full market cap 150 juta dolar. Ya, itu kan cuma 2T. Full loh, bukan free float loh. Jadi kecil sekali. Rata-rata transaksi 3 bulan 1 juta dolar. Cuma berapa? 16 miliar. Ya, pasti lewat gitu kan. Nah, kemudian lembar saham transaksinya 250 ribu. Jadi basically ini very easy to pass. Dia punya market caps ataupun liquidity. Ya. Ini yang junior ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Dua-duanya sama. Jadi mereka depannya sama, cuma beda belakangnya. Nah, kalau yang existing malah 5% nggak apa-apa gitu. Nah ini yang seleksi prosedurnya. Ini yang membedakan GDX sama GDXG. Nah, kalau ini yang GDX. Jadi dia bilang pertama, itu saham diurutkan berdasarkan free float market caps. Jadi saham-saham yang masuk, cuma bedanya gini, nggak bisa cuma saham Indo. Jadi kalau MSCI FTSE kita bisa lihat saham Indo aja, baru kita hitung. Ini enggak, kamu harus cari saham emasnya Indo, saham emasnya China, sama US, apa semua, kamu combine jadi satu, kemudian kamu hitung. Nah, yang saya bilang tadi, datanya dipublish, makanya hitungnya gampang gitu. Nah, jadi semua data kita kumpulkan, jadi kita short gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita urutin. Jadi yang paling besar sampai paling kecil. Nah, yang akan masuk itu adalah yang top 85%. Jadi kalau top 85%, jadi ibaratnya kayak ada 100 saham, itu ranking 1 sampai 85 itu GDX. Ya. Nah, kalau 85 sampai 98, itu kalau misalnya yang sudah GDX, tapi ada di situ nggak apa-apa. Kalau dia lewat dari 98, baru dia out. Nah, kemudian dia juga ada ketentuan minimal 25 saham. Ini yang GDX. Nah, kalau GDXG beda lagi. Nah, kalau GDX itu berdasarkan rankingnya free float market caps. Kalau yang GDXG ini enggak. Dia itu berdasarkan rankingnya market caps. Jadi yang satu pakai free float, satu pakai market caps full gitu. Makanya ada kemungkinan bisa masuk di dua-duanya. Nah, kalau yang GDXG ini, jadi kalau misalnya top 60%, jadi diurutin nih, ranking 1 sampai paling bawah, GDXG itu 60% tertinggi dikeluarkan. Dia ambil yang peringkat 60 sampai 98 sebagai GDXG. Nah, ini untuk yang ini. Biar gampang kita praktek saja ya. Nah, kebetulan saya sudah ada yang data per 29 Desember. Jadi ini datanya saya ambil dari market factor posisi per tanggal 26 Desember. Waktu itu saya buat tanggal 26. Karena tanggal 26 Indonesia libur, untuk Indonesia pakai harga 29. Ya, ini semua dalam dolar ya, gitu ya. Nah, top 85% itu paling besar Agnico, nah 91 billion, Newmont 88, ini free float market caps ya. Nah kalau rank ini masuknya 91 billion ini 11%, 88 billion ini mungkin 10%, nah 10 tambah 11 jadi 23, dan seterusnya gitu ya. Oh, yang di rank itu ditambahin terus, ya, kumulatif dari yang atas-atasnya. Kumulatif, oke. Nah ada saham Indo 2 di sini, ada Aman dan ada Bumi Resources. Nah, jadi karena dia masih di top 85, seandainya dilakukan evaluasi tanggal 26, GDX. Oke. Nah, karena ada Aman sama Bumi di sini, BRMS ya. Existing ya ini ya. Existing, betul. Nah, kemudian ini yang ranking 85 sampai 98. Nah, karena kita mau uji si Antam, Arci sama si emas, saya masukkan di sini. Nah, kebetulan emas sama Antam di urutan ini 96 sampai 97. Nah, jadi sekarang pertanyaannya
apakah si emas sama Antam bisa masuk nggak ke GDX? Jawabannya enggak, karena dia harus ada di sini. Sementara dia rankingnya di sini. Harus top 85. Ya, top 85. Nah, kalau si Terus consideration apa tadi? Kalau misalnya dia 85 sampai 98, so what gitu? kalau Yang dia di sini, oh, yang di sini kalau so ini misalnya tadinya si BRMS di sini. Oh. Terus karena harganya turun ke sini, Itu masih boleh. Oh, nggak Masih ditendang. boleh. Ya. Oke, tapi buat di-include dia harus masuk Betul. ke atas. Oke. Betul. Nah, berarti kalau misalnya sekarang kan harganya berapa? Ini harga tanggal 29 Desember. 1,7. Ya. So, dia punya ini kan. Berarti kalau bisa gitu bisa dibilang harus kali 3. Kira-kira kan? Ya, betul. Harus kali 3 Untuk emas ya. untuk emas. Ya, kalau untuk Antam ya sama lah ya, kira-kira. harus kali 3 juga begitu. Harus kali 3. Nah, kalau Archie kejauhan. Dia di 98 sampai 100. Harus kali 10 plus. Betul. Ya, ini GDX. Pak grupnya Merdeka, ayo dorongin ke atas. 3 kali. Oke. Ini untuk GDX ya. Oke. Yang kedua GDXG. Nah, GDXG itu di rank berdasarkan market caps. Yang satu free float, yang satu market caps. Nah, top 60% itu di take out. Ya. Jadi top 60% ini aman ada di sini. Jadi aman nggak bisa masuk GDXG. Nah, Bumi Resources Mineral ada di 60,98. Makanya dia ada di GDXG. Dia ada di 2 tempat, 2 kaki. Oh, menariknya ini malah nggak dimasukin ya? Ya, karena G kan junior. Jadi 60% top dianggap sudah senior. Ya. Nah, 60 ke atas junior. BRMS main 2 kaki. Iya. Nah, kalau emas sama si Antam itu sudah masuk dalam range 60,98. Jadi kalau seandainya dilakukan di tanggal ini, masuk GDXG. Dengan catatan MDKA dan Antam lolos pure play. Nah, pure play itu kan yang tahu si market factornya. Ya, kita cuma bisa berasumsi masuk karena kontribusi Antam dari emas sudah besar. Sementara emas ini yang Merdeka Gold ini dia punya tambang emas, cuma belum ada income. Pure play apa enggak? 50-50. Gitu. Nah, kalau Archie juga ada. Archie di hampir nih. Dia di 98. Nah, kalau bottom ini yang tidak masuk. Enggak. Nah, gitu. Ya, seru. Ini mungkin apa namanya? Kalau misalnya secara harga lu boleh ini nggak sih apakah lu ada angkanya buat yang semua tadi tuh? Ya, ini kebetulan ada di IG saya ya. Oke. Jadi ini IG saya. Sorry gambarnya kartun-kartun. Untuk yang GDX sekali lagi ini posisi per tanggal simulasi dengan tanggal 26 Desember ya. Nah, ini dia. Jadi kalau diasumsikan semua harga saham emas di yang lain-lain tidak berubah sampai evaluasi berikutnya, cuma saham Indo aja yang berubah, maka saham emas itu butuh sekitar 15.500 dan Antam itu 9.500. Artinya saya nggak hitung kenapa, karena terlalu jauh di bawah. Gitu, ya. Jadi 15.000 dan 9.500. Tapi ini kan cut-off-nya tanggal 26. Kan geser terus tuh harganya. Kalau misalnya pas tanggal evaluasi harga sahamnya crash, nggak butuh setinggi itu. Seperti itu. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, nggak usah crash, naikin aja. Biarkan mereka kerja lebih keras, biarkan kita harganya tambah naik. Dan ini nih makanya nih, follow Instagramnya Bro Rudy nih. Soalnya dia suka sharing yang kayak gini. Ya menurut gua, ya sekali lagi ya, menurut gua Bro Rudy ini punya hobi yang aneh gitu. Orang lain sharingnya tinju, bola gitu. Kalau dia sharingnya hitung-hitungan indeks. Jadi boleh di follow kalau misalnya kalian pengen belajar cari cuan dari indeks-indeksan gitu. Mungkin punya ini kata-kata terakhir, mungkin advice atau kayak gimana buat teman-teman yang lain yang pengen belajar dapetin cuan dari indeks-indeksan ini. Ya, jadi kalau misalkan nih kita selenggarakan seminar seperti kemarin, itu kan setengah hari itu MSCI doang. Kalau kita mau bahas FTSE, kita mau bahas GDX, GDXG, satu hari pun nggak cukup, kayaknya butuh 2 hari sih. Karena kita satu materinya banyak, yang kedua kan MSCI tanggal 30 Januari ini mau umumkan perubahannya. Kalau kita selenggarakan misalnya sebelum tanggal itu atau pas tanggal itu kan belum tentu kita bisa dapat dokumennya. Jadi 1 kali setelah itu untuk evaluasi.
dari ketentuan baru itu perubahannya seperti apa. Jadi kalian maksudnya gimana? Jadi dua hari kayak gitu maksudnya? Idealnya mungkin 1 hari full, yang hari kedua ya 2 jam aja untuk rekap cepat gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang hari keduanya ini untuk ngasih saham-saham apa aja yang di-include berdasarkan data yang terakhir gitu. Ya. Apakah si MSCI ini mengubah atau tidak Ya. dan juga menggunakan data yang terbaru gitu kira-kira maksudnya? Ya, direkap cepat aja lah gitu. Iya, Seperti iya, mantep. Tapi apakah berarti next itu lo bakal share-nya tuh tentang semuanya? Maksudnya MSCI, FTSE sama GDX gitu maksudnya, atau MSCI doang atau kayak gimana? Atau masih belum tahu? Kalau memungkinkan sih 2 hari, tapi saya gimana Bro Len? Kira-kira 2 hari orang bosan nggak? Ini kelamaan nggak gitu? Nah, gue sih nggak tahu sih. Soalnya kalau misalnya buat gue, intinya kan kalau misalnya kayak gue ya, misalnya kayak kenapa gue ngundang lo kembali dan kenapa gue ngikut yang terakhir, itu kan intinya adalah gimana cara supaya kita bisa dapetin cuan, gitu kan. Intinya kan kayak gitu. Ya. Nah, worth it atau enggak, itu tergantung dari teman-teman, gitu kan. Contoh, kalau misalnya gue kemarin gak beli BRMS, mungkin akhirnya yang gue dapat adalah konsepnya. Misalnya konsepnya supaya kedepannya hopefully gue bisa dapetin cuan dengan konsep yang ini. Minimal jangan sampai gue salah kaprah. Salah kaprah misalnya, cuman free float market cap doang gitu. Ternyata kan masih ada yang lain-lainnya kan. Jadi secara prinsip menurut gue itu penting banget buat kita tahu gitu. Jadi ada 2 lah yang value yang kita dapatkan kan. Pertama, kita bisa dapat cuan instan gak nih gitu kan. Kalau misalnya cuan instan, kebetulan kemarin gue udah punya posisi BRMS dan itu gue jadi nambahin lebih banyak. Jadi gue easily kayak 10-20x jadi lebih tinggi dapat lah cuannya. Nah cuman kalau misalnya enggak ya dari segi value knowledge-nya gitu. Ya jadi ya kalau misalnya orang sih kayaknya lo kasih mereka lebih ya mereka happy-happy. Kayak sih kalau misalnya dikasih lebih tapi mereka yang nggak mau dan cuma mau ikut 1 harinya ya is okay aja. Cuma mungkin mungkin 1 hari praktek abis itu the second one itu yang ngasih result itu yang oke juga sih. Soalnya gue rasa pengalaman gue ya kalau misalnya kemarin itu is quite kompleks kan. Yang MSCI ya, perhitungannya kan. Jadi kayaknya orang tuh mau tahu summary-nya. Jadi summary berdasarkan perhitungan terakhir gitu. Jadi menurut gue itu I think you are going on the right step sih. I think itu yang orang pengen tahu juga lah. Tapi kalau misalnya cuman summary-nya doang tanpa orang tahu teorinya salah. Ya. Soalnya takutnya orang malah ngelihat ini tuh artinya apa, ini artinya apa, orang salah artikan gitu. Jadi kayaknya ya on the right track lah. Cuma mungkin nggak usah 2 hari teori, tapi 1 hari teori plus 1 hari rekapan berdasarkan data yang terbaru gitu. Kayak itu make sense. Yang rekapannya mungkin via Zoom atau online aja bisa, nggak usah tetap buka kan. Karena kan paling rekap kan sebentar seperti itu. Iya. Make sense. Sip, ya semoga nanti pokoknya setiap kali ada evaluasi jangan bosan untuk diundang ke sini lagi supaya kita dapat hitungan-hitungan terbaru, terutama ada beberapa saham-saham gua yang kelihatannya ke delay. Disuruh bersabar atau ya maksudnya dengan kayak gini kan ya ini contoh ya. Practical lesson. Tadi ada beberapa saham ini yang gue rasa tuh bisa masuk, cuman kelihatannya harus mundur gara-gara ada faktor lain yang di luar dari free float market cap yang dipertimbangkan gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan gue jadi punya opsi yang gue harus putuskan gitu. Apakah gue mau jual sekarang, gue main di tempat yang lain dulu, nanti kalau misalnya deket gue tinggal masuk lagi, atau kalau misalnya ternyata masih jauh, ya berarti gue masih punya banyak waktu untuk gue top up lebih banyak gitu. Ya itu kan opsi-opsi yang kita punya gitu kan. Jadi ini tuh bukan yang A sama dengan B, tapi ya kita harus punya pemikiran sendiri dan harus mempertimbangkan sendiri gitu kira-kira. Thank you so much bro for your time. Appreciate it. Thank you.